Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Suci Nazira, NIM 19018044, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling secara umum dan khusus. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua anggota dari kelompok 3. Ada Ardian Fareza, Laila Natasha, Mariana, dan saya sendiri, Suci Nazira. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di dalam bimbingan konseling ada prinsip umum. Di dalam prinsip umum tersebut ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diarahkan kepada memberi bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya. Yang ketiga, pemberian bantuan bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu dengan tujuan terjadi perubahan perilaku yang baik bagi individu. Yang terakhir, upaya pemberian bantuan bimbingan harus dilaksanakan secara fleksibel atau tidak baku. Selanjutnya, berkaitan dengan peserta didik. Nah, ada 3 poin di judul ini. Poin yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, BK berkaitan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks. Dan yang ketiga, BK sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, berkaitan dengan keunikan individu itu sendiri di permasalahan yang dihadapinya. Baik, selanjutnya tentang tujuan pendidikan pada bimbingan konseling. Nah, di sini ada 6 poin. Poin pertama, tujuan akhir bimbingan konseling adalah kemandirian setiap individu. Untuk itulah BK harus diarahkan untuk mengembangkan diri sendiri dalam menghadapi masalah. Yang kedua, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dilakukan oleh konseling atas kehendak dirinya sendiri. Yang ketiga, permasalahan khusus yang dialami konseling harus ditangani oleh tenaga yang ahli dan relevan di bidangnya. Yang keempat, BK adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah berpendidikan di bidang BK. Yang kelima, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan BK. Dan yang terakhir, guru dan konselor berada dalam suatu kerangka upaya pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke judul permasalahan. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah dan kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental, fisik, dan individu. Dan poin kedua yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang menjadi perhatian utama BK. Materi yang terakhir yaitu pengorganisasian. Ada 5 poin di sini. Poin pertama yaitu BK harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, program BK harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, harus ada pembagian waktu antar pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan BK. Yang keempat, BK dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang digunakan. Yang kelima, dalam penyelenggaraan BK, sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak.
Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan, boleh mengisi pertanyaan di kolom komentar di bawah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.